Jadi ya malam itu istrinya tidurnya terasa sangat nyenyak sekali Pak Jack. Jadi dia itu seolah-olah ya tidur nggak sadar sama sekali. Ya ibarat kata yang datang itu suaminya yang capek pulang kerja, harusnya yang lelah banget kan sang suami. Kali ini kayaknya terbalik, istrinya yang capek tidur dan sama sekali nggak merasakan apa-apa Pak Jack. Kayak ya mungkin pingsan atau apa gitu. Hingga akhirnya pagi hari, pagi-pagi itu biasanya bangunnya itu menjelang subuh. Kali ini istrinya itu bangunnya kesiangan. Dia itu matahari terbit itu baru bangun. Dan ketika dia bangun, dia juga kaget luar biasa. Suaminya itu nggak ada, nggak bangunin dia. Bahkan jaket, sepatu dan tadi malam yang dilepas suaminya itu nggak ada semua Pak Jack. Di pekarangan itu memang ada pohon sawo yang sudah cukup tua, sudah lama ada di sana dan itu dihuni sama genderuwo. Dia memang suka usil. Kalau ada orang yang ya ibarat kata baru kenal gitu, mesti digangguin. Tapi ya gangguannya nggak parah-parah banget. Paling ya itu tadi dilempari kerikil. Kalau enggak ya mohon maaf ya dikencingi katanya gitu. Mulai nang anjek kok nang sing bisa ngesiti. Pamitan yang itu. Aku mulai kerja langsung budal ngurun bu ini. Gelap kat tanggane kan. Siapa mau gelap apa nang mas? Nah, badai fitnah dari itu. Ternyata Motor ku ono apa enggak? Genderuwo di sawo iku. Lah ngomong apa sih genderuwo di sawo iku mang? nyaman. Ya gak nyamar ya wis. Kamuflase. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Bagi sobat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami lainnya. Dan pada malam hari ini kami sudah menyiapkan satu kisah. Kisah ini dibagikan oleh Cak Rembo ya Kang ya. Ya. Ya kita sebut saja seperti itu ya. Iya, karena memang orangnya tampilannya mirip Rembo ya. Iya, Cak Rembo ini berkisah mengenai sosok genderuwo yang usil. Nah, seperti apa usilnya genderuwo kali ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Terima kasih Pak Jack. Jadi Cak Rembo ini kebetulan waktu itu bersedia ya ngobrol dengan kita ya, membagikan kisah tentang sosok genderuwo yang sering mengganggu di sekitarnya. Dia itu katanya tinggal di salah satu pohon sawo, dan warga-warga sekitarnya itu sudah tahu betul kalau pohon itu angker. Nah, kisah itu bermula ketika Cak Rembo ini sedang nyamperin temannya. Dia itu nyamperin temannya ke salah satu daerah di sekitaran Pasuruan Pak Jack. Jadi dia itu bawa motor butut, mampir ke temannya, dan memang ya orangnya kan seperti itu ya, dandanannya Cak Rembo itu wis rambutnya gondrong, terus dia juga sering aktivitas malam itu nggak ada takutnya. Dia itu menuju rumah temannya yang memang di daerah situ ada pohon sawo itu Pak Jack. Dia nyampe ke sana menjelang larut malam, dan ketika melewati pohon sawo itu dia langsung merasa ada yang aneh. Motornya itu tiba-tiba mati Pak Jack. Oh, ini motor kok mati ini, ada apa ini? Dia lihat kondisinya motor baik-baik saja, bensinnya juga nggak habis, tapi di starter berkali-kali, ya dipancal berkali-kali itu nggak bisa jalan. Akhirnya rumah temanku sudah dekat, aku tuntun aja deh, barangkali nanti minta bantuan di sana. Dia itu melihat ke sekeliling itu sudah sepi, hanya ada semak belukar, 1-2 rumah tetangganya temannya itu yang lampunya sudah mulai padam, karena memang ya sudah istirahat mungkin mereka, hanya lampu terasnya aja yang nyala. Nah, sementara rumah temannya di ujung jalan sudah terlihat. Tapi ya Cak Rembo itu katanya merasa merinding Pak Jack, karena tumben ini kok nggak ada aktivitas orang, tapi kok
suasana itu benar-benar sepi sekali ya, nggak ada angin sama sekali. Padahal tadi ya anginnya terasa lah, minimal ada daun-daun yang bergoyang atau apalah. Ini dia itu melihat ke atas itu ada pohon sawo yang memang cabangnya besar-besar dengan daun-daunnya yang sudah cukup penuh ya, menutupi area atas gitu. Cak Rembo mulai merinding. Jangan-jangan di sini memang ada sesuatu ini, karena Cak Rembo juga sudah paham biasanya kalau hal seperti itu, area-area seperti itu kadang-kadang ya memang agak angker. Dia segera menjalankan motornya, mendorong. Nggak lama kemudian ada lemparan batu Pak Jack, tepat mengenai punggungnya. Lemparan batu kerikil kecil. Cak Rembo kaget. Dia mencari-cari, ini siapa ini yang lempar ini? Nggak mungkin lah batu ini jatuh sendiri dari atas. Dan kalau misalkan ada yang lempar, ini mesti dari sekitaran sini. Kok bisa kena aku pas gitu, padahal kondisinya sudah agak gelap. Semua tetangga itu lampunya hanya lampu temaramnya teras gitu. Kalau ngelempar kok bisa tepat gitu. Lampu motorku juga mati. Dia kelihat sekeliling sepi, hanya gelap saja. Dia jalan lagi sampai akhirnya begitu sampai di depan rumah temannya, dia manggil-manggil temannya itu keluar. Loh, kok nggak dengar suara motor? Lah ini motorku tadi masuk sini lewat pekarangan itu kok langsung mogok. Lah terus mogok kenapa? Bensinnya habis atau apa? Ya nggak tahu mogok. Tak starter lagi, tak pancal lagi nggak bisa. Ya sudah wes, dimasukkan dulu aja motor, paling nanti juga bisa. Loh kok emang gitu biasanya? Iya, di situ memang agak angker. Oh pantesan tadi itu ada yang lempar-lempar kerikil. Terus temannya itu bercanda. Wah, itu mesti aree. Wah, itu mesti makhluknya katanya gitu. Loh, iya. Emang ada apa di situ? Ya sudah masuk dulu aja nanti aku cerita katanya gitu. Akhirnya Cak Rembo pun masuk ke rumah temannya itu sambil ya membahas keperluannya. Enggak lama kemudian setelah urusannya sudah jelas selesai, temannya itu mulai cerita. Di pekarangan itu memang ada pohon sawo yang sudah cukup tua, sudah lama ada di sana, dan itu dihuni sama genderuwo. Dia memang suka usil. Kalau ada orang yang ya ibarat kata baru kenal gitu, mesti digangguin. Tapi ya gangguannya nggak parah-parah banget, paling ya itu tadi dilempari kerikil. Kalau enggak ya mohon maaf ya dikencingi katanya gitu. Tapi yang paling parah itu beberapa tahun lalu katanya Pak Jack. Ketika salah satu rumah di situ itu ada pasangan suami istri yang belum lama menikah gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu menurut ceritanya temannya Cak Rembo ini, pasangan suami istri itu kan ya aktivitas suaminya kadang-kadang bekerja sampai shift-shiftan, kadang berangkat pagi pulangnya sore, kadang juga berangkat siang pulangnya larut malam. Jadi tidak tentu waktunya. Hingga akhirnya suatu hari sang suami ini berangkat kerja. Dia itu memang tidak ada rencana pulang, karena dia ada agenda lain. Setelah nanti kerja selesai, dia itu akan main ke rumah temannya di luar kota, ke Nganjuk katanya, agak jauh juga. Dan kemungkinan besar pasti menginap, karena jaraknya kan cukup jauh. Nggak mungkin malam berangkat langsung pulang lagi malam, ya terlalu capek lah, dan itu butuh waktu yang lama juga. Akhirnya sang suami ini berpesan, aku nanti habis kerja langsung ke Nganjuk ke temanku. Oh ya sudah, hati-hati kalau gitu. Suaminya berangkat kerja, istrinya ini beraktivitas seperti biasa di rumah, ya nonton TV, ya aktivitas lain. Sampai akhirnya ketika menjelang larut malam, menjelang tengah malam, si istrinya kan sudah tertidur, dia ada di kamar. Pintunya itu diketuk-ketuk dari luar Pak Jack. Istrinya kaget, ini siapa malam-malam yang ngetuk pintu? Tapi ketukannya kok sopan banget. Jangan-jangan ini tetangga, atau mungkin ada orang yang butuh bantuan gitu. Istrinya keluar, sampai di ruang tamu, ditunggu lagi, ketukan itu terdengar lagi, dan langsung ada suara suaminya. Aku bukain pintu gitu. Oh, kaget istrinya, loh kok pulang? Apa mungkin habis kerja tadi langsung balik, nggak jadi main ke temannya gitu. Akhirnya ya istrinya ya senang juga karena suaminya nggak jadi berangkat nyamperin temannya gitu. Dibukakan pintunya dan ternyata memang benar suaminya, dan kayaknya
wajahnya itu kelihatan capek, lelah gitu. Biasanya kalau suaminya pulang itu mesti minta buatkan sesuatu dulu, buatkan minum atau apa. Kalau yang kali ini kok langsung nyelonong aja masuk ke kamar gitu Pak Jack. Masuk ke kamar terus jaketnya dilepas, pakainya dilepas, badan dilepas, langsung tidur gitu. Istrinya juga heran, jangan-jangan dia ini kecapean itu. Akhirnya istrinya mematikan lampu, dia pun membereskan semua pintu dikunci, akhirnya dia tidur bareng sama suaminya. Jadi ya malam itu istrinya tidurnya terasa sangat nyenyak sekali Pak Jack. Jadi dia itu seolah-olah ya tidur nggak sadar sama sekali. Ya ibarat kata yang datang itu suaminya yang capek pulang kerja, harusnya yang lelah banget kan sang suami. Kali ini kayaknya terbalik, istrinya yang capek tidur dan sama sekali nggak merasakan apa-apa Pak Jack. Kayak ya mungkin pingsan atau apa gitu. Hingga akhirnya pagi-pagi itu biasanya bangunnya itu menjelang subuh. Kali ini istrinya itu bangunnya kesiangan. Dia itu matahari terbit itu baru bangun. Dan ketika dia bangun, dia juga kaget luar biasa. Suaminya itu nggak ada, nggak bangunin dia. Bahkan jaket, sepatu dan tadi malam yang dilepas suaminya itu nggak ada semua Pak Jack. Loh, masa dimasukkan ke cucian, dicuci sendiri sama suamiku? Dia heran, cepat-cepat dia keluar rumah dan ternyata ya kondisi rumahnya sepi-sepi aja. Di tempat cucian nggak ada pakaian suaminya, di rak sepatu juga nggak ada. Terus kayak motor suaminya juga nggak ada. Bingunglah sang istri. Loh ini kemana? Ini pagi-pagi kok nggak pamit, langsung tiba-tiba menghilang. Apa shiftnya pagi lagi? Biasanya kalau habis shift malam nggak mungkin shift pagi, biasanya shift siang gitu. Akhirnya iseng lah si istri ini nelpon sama suaminya. Ditanyakan, loh Pak, kok sudah berangkat lagi? Emang ada perlu apa? Aku kok nggak dibangunin pagi-pagi? Aku sampai ketiduran ini, sampai bangun kesiangan. Ternyata jawaban dari suaminya juga heran, loh kok bisa kesiangan? Ya biasanya kan ya bangun pagi. Nggak tahu tadi malam tidur terus nggak terasa sama sekali dan kamu kok nggak bangunin aku. Suaminya bingung, loh bangunin kamu lah, aku ini di Nganjuk kok bangunin kamu. Istrinya kaget, jangan bercanda lah, tadi malam tidur bareng sama aku, katanya nggak jadi, terus pulang. Loh yang benar aja, kamu jangan bikin fitnah. Suaminya sampai bilang gitu. Aku loh di Nganjuk ini beneran sama temanku, kalau nggak percaya tak panggilkan ini anak-anak aku loh semalaman di sini sama teman-teman, ya istilahnya ngopi bareng gitu. Istrinya agak bingung juga, lah maksudnya gimana? Sebentar, tadi malam kamu lihat aku itu bawa motor apa enggak? Kamu lihat motorku apa enggak? Ya istrinya waktu itu karena mungkin bingung ya, dia baru sadar Pak Jack. Lah tadi malam itu ya langsung datang langsung masuk. Bahkan aku nggak sadar itu motor sudah dimasukkan ke dalam rumah atau belum. Ya kayaknya aku langsung capek gitu aja begitu kamu datang, katanya gitu kata istrinya. Karena merasa perdebatan di telepon itu katanya sudah tidak jelas, akhirnya suaminya ini agak sedikit marah. Ya sudah, aku langsung pulang aja sekarang gitu. Akhirnya suaminya itu cepat-cepat pulang. Setelah agak siang menjelang sore, barulah suami istri ini ya dengan mungkin ada kesalahpahaman ya, mereka itu ribut sendiri satu sama lain. Sampai akhirnya ada beberapa tetangga yang datang dan mereka itu menceritakan kejadiannya Pak Jack. Kronologisnya seperti ini. Saya lihat suami saya pulang, tahu-tahu langsung masuk rumah, terus tidur ke kamar, sepatu dan pakaiannya dicopoti semua, langsung tidur. Akhirnya saya ikut tidur. Nah sementara suaminya lah, aku itu seharian itu semalaman itu ngopi sama teman-temanku. Aku sudah pamitan kalau aku pergi ke Nganjuk. Akhirnya karena berdebat terus, salah satu orang tua di situ itu agak tua gitu langsung cerita, sudah sekarang nggak usah rame, nggak enak didengar tetangga, nanti menimbulkan fitnah. Akhirnya dua orang itu diberi pemahaman bahwa ya ada kelalaian lah. Jadi yang tadi malam datang itu sebenarnya bukan suaminya, tapi memang ada makhluk yang pura-pura nyamar jadi suaminya. Dan si orang tua ini sempat memeriksa kondisi si istri dan dia memang ya masih beruntung lah, istrinya ini tidak sampai berlaku terlalu jauh dengan makhluk itu.
karena mungkin orang tuanya sudah paham ini memang di depan ini usil, wes mending gini aja, suaminya ini kalau memang pergi, kalau bisa istrinya diajak, jangan ditinggal, karena di area sini itu memang ada yang usil. Akhirnya mungkin karena dijelaskan seperti itu, ada rasa takut dan lain sebagainya, akhirnya suami istri itu nggak lama kemudian memutuskan untuk nyari tempat tinggal baru Pak Jack. Jadi merasa gak nyaman karena memang setelah kejadian itu si istri ini walaupun malam-malam itu sering banget melihat kayak ada sosok tinggi besar bertubuh kekar gitu, itu posisinya itu ada di pohon sawo itu Pak Jack, berdiri di dekatnya pohon. Kalau enggak ya juga kadang-kadang ya berada di teras rumahnya. Akhirnya si istri mungkin ketakutan, atau mungkin ya bisa jadi sosok itu mungkin menyukai istrinya laki-laki ini. Jadi akhirnya pasangan suami istri itu akhirnya memutuskan untuk pindah. Nah, kemudian setelah diberitahu cerita seperti itu, Cak Rembo ini akhirnya bilang, waduh kamu cerita gini bikin aku kepingin pulang aja. Ya sudah, aku tak pulang aja, anterin aku sampai depan kan. Akhirnya dia dianterin sama temannya sampai depan, dan memang Cak Rembo ngerasa begitu lewat di bawah pohon sawo itu, dia benar-benar merasa oh iya ada sesuatu yang aneh di sini. Jadi itu kisah pengalaman Cak Rembo yang diusili, dilempari kerikil sama sosok penunggu pohon sawo itu Pak Jack. Iya, beberapa kejadian banyak yang hampir sama seperti itu Kang. Iya. Jadi sosok genderuwo itu bisa menyukai manusia sih. Iya. Dan ada yang mereka kadang-kadang juga iseng pura-pura jadi keluarga atau bagian dari keluarga di rumah itu Pak. Iya, yang paling rumit itu sebenarnya ada kejadian yang sampai punya anak Kang. Iya, sempat ya itu ya. Iya. Dulu waktu zaman kita masih kecil rame itu sempat ya, rame ya, sempat heboh. Nah ini yang mungkin perlu dipahami bahwa makhluk-makhluk seperti itu juga bisa saja iseng yang berlebihan dengan kita. Dan yang penting itu tadi Pak Jack, tetap jaga diri, banyak-banyak berdoa, jadi biar dijauhkan dari gangguan seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Cak Rembo atas berbagi kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, kalau mempunyai kisah atau pengalaman yang berhubungan dengan horor dan misteri atau mistis, silahkan untuk berbagi kisah dengan kami. Ada link email dan WA di deskripsi. Dan terima kasih juga telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.